Halo teman-teman, balik lagi sama aku Rara. Udah lama aku nggak bikin video dengan narasi seperti ini. Hari ini aku bakalan bikin vektor simple, dimana aku lagi nyelesain project personal aku untuk gambar pop art dari member boyband Korea yaitu Seventeen. Dan untuk saat ini aku ya maksudnya. Untuk saat ini aku udah selesai 6 member Seventeen. Ini sneak peeknya, ini dari yang pertama Scoops, kemudian yang kedua Jun Jonghan, kemudian Joshua, Jun, Hoshi, sama Wonwoo. Ini ada 6 member. Terus sekarang kita mau bikin yang ketujuh, yaitu Wuzi. Kayak kebiasaan aku itu ketika aku mau kasih gambar referensi ke bidang gambar aku, itu aku biasanya aku drag aja ke Corel ya. Oke, karena aku mau gambarnya supaya kelihatan lebih detail, dalam detail artian itu untuk bagian mata, bagian rambut dan lain-lain biar lebih jelas. Biasanya referensinya itu aku buat maksimal selayar kerja aku gitu. Soalnya untuk beda ya, kita perhatiin ini dengan size lembar kerjanya 6 cm ya, atau normal dari foto referensinya. Ketika kita bikin, ini aku pakai tools Bezier. Ketika aku bikin, ini aku buat outline, itu tinggal diklik kanan kuning, karena ini backgroundnya full banyak warna hitam, makanya aku bedain pakai warna kuning supaya lebih kontras. Nah, di sini aku pakai buat grafik atau artistic medianya kalian centang, oke. Nah, jadi kuning kelihatan ya. Nah, ini karena default garisnya itu hairstyle atau setipis rambut, tapi foto referensinya kecil, makanya biasanya ketika kamu garis itu akan cenderung keluar garis yang tebal seperti ini, karena ini udah saya tipe hairstyle ya. Kalau misalnya mau ganti ya hairline maksudnya, ini juga dia lebih tipis seperti ini. Lalu selanjutnya aku bakal bikin pakai mode hairline, tapi sesuai gambar yang aku biasa kerjain itu bidang gambarnya 20 x 25 cm. Ini bisa lihat di pojok kiri atas di sini 20 x 25 cm. Ini aku buat untuk perbandingan di feed Instagram ya, karena dia 4:5, jadi aku bikin perbandingannya di 20 banding 25 cm. Ini supaya masuk ke ukuran cetak aja sih, jadi nanti kalaupun ada kebutuhan cetak dia udah bisa sampai 20 sampai 25 cm, jadi nggak harus nge-resize lagi. Makanya nih kita resize di 20 cm. Nah, panjangnya biar kami menyesuaikan dulu, nanti pas finish baru kita crop. Oke, untuk center kita tinggal klik huruf P ya, karena ada di tengah. Oke, kita mulai gambarnya. Ini kita lock dulu, balik lagi ke tools Bezier. Beziernya oke, udah aktif. Kemudian line-nya kita bisa setting line-nya ini di pojok atas bawah ya, kalau yang di atas nggak keluar. Ini yang di bawah ada gambar tools pen line ini, kanan bawah ini ya. Ini kan 2 pixel nih, ada keterangan 2 pixel. Kita tinggal klik 2 kali artistic media. Oke, dia muncul. Nah, white-nya ini kita pilih yang hairline, warnanya kita biarin kuning. Kita pencet oke. Oke deh, habis itu kita mulai gambar. Di sini aku bakalan gambar mulai dari layer yang paling luasnya dulu, buat aku jadiin foreground, itu di bagian yang warna hitamnya ini. Aku pakai shape rectangle di sini. Gambar aja sesuai sama objeknya ya. Oke. Ya. Nah, kita balik lagi ke Beziernya. Kita mulai gambar bidang. Jadi nanti kita sistemnya itu mengeliminasi atau bikin negatifnya. Ini nanti foregroundnya akan kita cut. Kita potong-potong sesuai dengan objek yang bakal kita gambar. Gitu. Aku mulai dari mana ya? Dari bagian telinga aja deh. Oke, ini kita buat sedetail mungkin. Untuk ini sih terserah ya.
kesukaan kalian. Nah, untuk gambarnya kita mulai, kita kasih titik note-nya dulu di paling awal, terus kita ulangin ya, kita klik, kemudian kita klik bagian 2 dimana kita mau bikin ending garisnya. Ini aku tarik sambil aku tekan ke kirinya, jadi ini masih belum aku lepas. Ketika dilepas dia akan langsung set. Nah, akan muncul garis titik-titik 4 note ini tandanya kita udah lepas. Nah, untuk motong garis panjangnya ini kalau nggak dipotong, kita kalau misalnya mau garis ke sini, garis potongnya dia akan ada garis memanjang dulu. Nah, seperti itu. Tapi biar nggak ada garis ini, kita tinggal potong notnya. Ini klik 2 kali. Set. Nah, kepotong. Kalian bisa nerusin dengan cara yang sama seperti ini. Oke. Nah, di sini aku bakal nyelesain untuk gambar yang warna foreground atau yang ngeblok hitam dulu. Karena ini simple vector, mungkin aku hanya akan bikin kurang lebih 5 atau 6 layer warna aja. Nah, oke. Nah, ini supaya menutup warnanya bisa kita warnain full, itu kamu harus dari yang note terakhir itu ketemu dengan note pertama yang tadi kita buat. Ini akan bisa kita warnain. Tapi kalau misalkan titik note-nya nggak ketemu, seperti ini ya, nggak ketemu, kita nggak akan bisa warnain. Mau gimana pun juga nggak akan bisa kita warnain karena dia tidak tertutup. Oke, akan kita kunci dengan note terakhir. Nah, kita bikin shape lainnya. Aku mulai dari leher. Ini aku agak percepat ya pekerjaannya dengan cara yang sama, masih tools Bezier dan juga masih drag, klik kiri, drag kiri, klik setiap notnya untuk setiap belok kalau kamu membutuhkan. Kalau misalkan cekungannya terlalu panjang, terus garis bantunya lebih panjang lagi seperti ini, kalian bisa potong dengan tekan klik 2 kali di not terakhir seperti itu. Untuk masalah ini mana yang harus digaris itu sensitivitas masing-masing ya, ini akan berkembang sendiri berjalannya waktu. Kalian semakin sering ngegambar itu akan semakin paham gimana bedain gelap terang atau layer per layer warnanya gitu. Makanya saran aku sih sering-sering aja ya, sering praktek gitu. Dan kalian kalau ada pertanyaan atau bingung dengan tools-toolsnya, aku welcome kok. Bisa lewat sosial media aku, Instagram, atau komen di YouTube ini juga nggak masalah. I'm okay lewat semuanya. Bahkan WA pribadi aku pun ada ya di share, jadi boleh banget. Oke, ini kita sampai alisnya. Ini alisnya akan kita bentuk sedikit ya, karena ini simple vector jadi aku nggak terlalu merhatiin bentuknya yang harus sama banget sih. Yang penting ngasih kebentuk kalau itu alis gitu. Oke. Nah, ini helaian rambutnya ya, jadi aku lanjut sampai ke bagian mata karena rambutnya emang sampai nutup mata. Oke, nanti aku percepat ya di video bagian ini. Jadi kita lanjut lagi narasinya setelah aku selesai nge-shape semuanya. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, bagian untuk atasnya udah selesai. Kita seleksi semuanya, terus kita group, terus kita pencet tombol shift untuk menyeleksi kotak yang pertama kita bikin. Nah, ini udah keselect semua. Kemudian kita gunting.
dengan back minus front. Jadi nanti kotak yang pertama kita bikin ini akan kepotong sama shape yang udah kita bikin di tengah ini, seperti itu. Set. Lupa. Matanya nanti dulu ya, yang bagian ini dulu kita ini dulu. Nah, bagian utamanya dulu kita ulangin minus front. Nah, untuk bagian matanya, karena ini bagian hitam-hitam juga, itu kita tinggal satukan sama yang hitam tadi. Oh, ini juga di back minus front ya. Untuk yang depannya kita tambahkan ini pakai weld. Jadi ini nanti nge-combine shape yang bakalan digunakan warna yang sama, seperti itu. Kita tes ya, warnain hitam. Nah, seperti itu. Ini karena tadi background pertamanya kotak pertama kita kurangin atau kita potong dengan shape yang kita bikin berikutnya. Oke, tinggal kita bikin detail di rambutnya dengan cara yang sama, masih pakai bezier. Di drag, tinggal di shape. Ketika kamu mau garis atau bikin lengkungan, tinggal kamu drag klik kiri sambil kamu sesuaikan aja lengkungannya, seperti itu. Oke, nggak perlu detail banget ya, karena ini hanya vektor simple. Seperti itu, kita gunakan cara yang sama, seleksi semuanya, kontrol grup, kemudian kita potong. Oke, belum ada hasilnya, nggak kelihatan karena memang belum kita warnain ya, biar kita masih bisa lihat detail arsiran rambutnya, jadi belum kita warnain dulu. Oke, kita lanjut untuk area bayangannya. Nah, untuk area bayangan ini kurang lebih sama ya, tapi ada sedikit garis-garis untuk kita kasih efek airnya. Gitu. Jadi aku tahu seperti ini, caranya masih sama, tinggal drag klik, geser untuk bikin shape-nya. Drag klik, geser, dan set, kita harus pastikan titiknya berakhir di titik awal ya. Ini juga sama. Iya. Tangannya juga sama, jadi kan ada efek airnya, makanya ini agak sedikit berombak ya. Oke. Kita ikutin juga. Oke, ini bertabrakan nggak masalah sih, yang penting notnya ini terakhir ketemu ya. Kita clock ya, kita group, terus kita back minus front dulu. Nah, kita lanjutin bikin bayangan hitam untuk di area bibirnya. Ini masih aku agak sembarangan karena dia masih tetap berombak ya. Oke, kalau ini kita tambahkan, kalau grup kemudian tambahkan terus weld, karena ini tambahan yang
bagian yang gelapnya. Kalau pengurangan atau bagian terangnya itu kita crop. Kalau bagian penambahan kita weld atau kita gabungkan seperti itu. Oke, ini kita bagian rambut di bagian bayangannya. Oke. Kemudian di bagian telinga. Oke. Kita grup. Nah, kalau ini kita minus lagi, back minus front. Oke. Nah, untuk warna layer pertama udah jadi. Kita di sini, aku di sini bakal warnain coklat ya, coklat gelap deh. Oke. Not bad. Ini layer terakhir, layer pertama ya. Kemudian kita bikin layer berikutnya dengan cara yang sama, dengan shade warna yang lebih terang dari yang sebelumnya. Ya, seperti ini. Oke, ini bakal aku ambil ya warnanya. Hati-hati biar nggak bocor ya. Oke. Untuk masalah mana yang harus diwarnain mana yang enggak, ini kalian lebih harus belajar untuk mempelajari gelap sama terangnya. Oke. Kita lock dulu untuk layer keduanya. Nah, ini nanti untuk yang pengurangannya ya, atau minusnya, shape-nya seperti itu. Caranya masih sama seperti cara yang pertama tadi. Jadi emang sistemnya shape yang bawah itu dikurangi atau minus shape yang di bagian atasnya seperti itu. Ya, baik lagi teman-teman, kalau nanti misalkan penjelasanku terlalu cepat atau kurang bisa dipahami, teman-teman mau ada pertanyaan, bisa banget lewat sosial media aku atau bisa tinggalin komentar di video ini. Bisa juga langsung WhatsApp ya ke nomor yang tertera di portofolio. Nggak apa-apa banget loh kalau misalkan mau nanyain tentang vektor atau apapun itu yang berhubungan sama vektor, ilustrasi, Corel Draw, bahkan digital marketing juga nggak masalah. Oke, ini sama, kita seleksi. Nah, untuk yang bagian ini kita tambahkan. Oke, kita bikin potongan untuk yang layer di bawah. Karena ini bayangan jadi cenderung bagian yang lebih gelap ya. Tinggal ikutin garisnya aja sebenarnya. Kalau misalkan ada yang ngeluh, wah nggak mirip atau apa, itu tinggal masalah jam terbang aja sih. Gimana kalian bisa mempelajari struktur wajahnya, kemudian kemiripannya, apa yang jadi identitasnya dia, garis wajah, dan lain-lain seperti itu. Ya, kita bikin warna hijau ya. Sorry. Oke. Kemudian layer berikutnya dengan cara yang sama. Sebenarnya vektor ini cenderung lebih mudah ya karena pop art dan layarnya nggak terlalu banyak. Dan aku lagi suka sih style ini. Teman-teman kalau misalkan mau belajar yang lainnya bisa lihat ke YouTube aku. Kalau misalkan ada ide apa yang menarik untuk aku bikin tutorialnya, bisa banget komen dulu, karena aku pasti akan putar-putar di vektor, Corel, vektor, potret, WPAP. Aku emang suka banget style vektor-vektor seperti ini. Oke, sama kita cut lagi setelah diseleksi, terus kita warnain warna yang agak warm. Coba kita ganti orange. Oke, kita lebih masuk ya. Next, layer berikutnya ini aku percepat ya, karena emang step-step di sini udah tinggal pengulangan aja. Oke. Ya.
Oke. Terlalu gelap. Pengen pakai warna pink, tapi pink yang mana ya? Bingung. Oke. Nah, ini karena udah tinggal terakhir, shape-nya udah tinggal asal-asal aja. Oh, cara aku membalikin ke belakang itu, ini yang tadi ya awalnya kan dia ada di depan sendiri ya, karena shape yang paling baru dibikin. Tinggal pencet Ctrl dan page down, dia akan satu-satu turun ke bawahnya lagi, ke bawahnya lagi, paling terakhir seperti itu. Tinggal kita copy paste saja, nggak masalah. Copy paste. Oke. Kita seleksi semuanya, kita buat warna putih. Selesai deh. Oke, kita simpan dulu. Oke. Gimana teman-teman, akhirnya vektor hari ini udah selesai. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa kok tinggalin komentar aja, atau ya seperti biasa bisa ke sosial media aku. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye bye.